Baik, perkenalkan nama saya Cyril Raboni, NIM 19104169943. Di video kali ini saya akan menjawab tugas UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Operasi 1 dengan dosen pengampu Ibu Putih Febriasari. Pada bagian yang pertama yaitu tugas terstruktur, saya akan menjelaskan materi dalam bentuk PPT tentang manajemen operasi. Manajemen yaitu proses untuk meraih tujuan organisasi secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan operasi yaitu suatu aktivitas yang menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Jadi manajemen operasi itu adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Baik, selanjutnya peran operasi dalam organisasi. Peran operasi dalam organisasi ini sangat berperan karena dapat menjalankan suatu organisasi dengan peran operasi yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya kita pada soal tugas terstruktur, yaitu 8 soal. Yang pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, contohnya mesin, peralatan, dan bahan mentah, ataupun faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Soal yang kedua yaitu jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integritasnya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Fungsi manajemen operasi di sini digunakan untuk menyusun strategi bisnis dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lainnya. Strategi bisnis yang dimaksud di sini yaitu mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimal sumber daya manusia atau SDM. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara yang pertama A. Konsumen eksternal dan internal. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang A. Konsumen eksternal adalah konsumen yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal konsumen di luar organisasi. Sedangkan konsumen internal adalah setiap orang dalam organisasi dan perusahaan yang bekerja bersama Anda atau bersama kita. Yang B, bagian nomor 3, supplier eksternal dan internal. Supplier eksternal adalah semua orang yang berada di dalam suatu perusahaan, termasuk supplier, pemerintah, dan masyarakat yang memasok produk. Sedangkan supplier internal yaitu semua orang yang berada di dalam perusahaan yang menghasilkan produk untuk rekan kerja yang lainnya di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur dapat memproduksi barang tanpa pesanan pelanggan atau perkiraan permintaan pelanggan. Sedangkan perusahaan jasa pada umumnya menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Soal yang kelima yaitu jelaskan definisi tujuan dan contoh proyek dalam dunia bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dari selesai yang jelas, menghasilkan hal yang unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu.
Tujuan proyek yaitu 1. Menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dunia bisnis sini adalah conducting company audit, planning merger, creating advertising campaign, regeneration process, developing new service or product, and establishing an strategic alliance. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari yaitu planning wedding, remodeling bedroom, writing term favor, and organizing surprise parties. Soal yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Dalam pengendalian suatu proyek harus memenuhi persyaratan kualitas yang merupakan saran pengelolaan proyek di samping waktu dan biaya. Dengan kualitas yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dan biaya yang sesuai dengan dibutuhkan serta waktu yang sudah ditentukan membuat konsumen atau pelanggan menjadi puas akan hasilnya. Soal yang ketujuh, jelaskan kurva project life cycle. Fase yang mengambil banyak sumber daya adalah fase eksekusi, yang dimana fase eksekusi ini berada di puncak setelah kita perencanaan atau planning. Jadi di fase ini seorang manajer itu fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Jadwal proyek menjadi sangat penting karena menunjuk kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kegiatan akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di suatu proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi masalah mulai muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru konstruksi atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang tumpang tindih. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama yaitu performansi atau kinerja. Performansi atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi. Kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat kita dengar dengan jelas dan baik. Yang kedua, features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik utama suatu produk. Misalnya, pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga yaitu reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, konformansi atau kesesuaian. Konformansi adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar maupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam yaitu serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna,
jual yang disediakan oleh produsen, seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan, serta adanya pusat pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh, estetik atau estetika ataupun keindahan. Estetik ini adalah suatu dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya, bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Dan yang terakhir atau yang kedelapan pada dimensi yang ada pada manajemen kualitas, yaitu perceived quality atau kesan kualitas. Kesan kualitas adalah suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk atau merek, seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex, yang menurut kebanyakan konsumen itu merupakan produk yang berkualitas atau yang bagus. Baik, sekian presentasi saya untuk menyampaikan materi serta menjawab 8 soal yang ada pada tugas terstruktur pada bagian 1 untuk mata kuliah manajemen operasi 1. Sekian, saya ucapkan terima kasih.